Cerita dimulai dengan memperlihatkan ibu mertua yang kaya raya tega mengusir menantunya yang miskin, Pirada, hanya karena asal-usulnya yang rendah. Ibu mertua itu, yang kelak dikenal sebagai nenek Jintana, bersikap acuh terhadap kehidupan cucunya sendiri. Untuk membuat anaknya, Kanin, segera melupakan masa lalu, ia menjodohkan Kanin dengan seorang gadis kaya bernama Canda, sekaligus terus memaksa Pirada meninggalkan Thailand. Namun sebenarnya Pirada sama sekali tidak berniat pergi. Ia tidak berharap bisa kembali ke rumah itu, ia hanya berharap putrinya bisa sering bertemu dengan ayahnya. Canda tidak suka melihat mereka berdua, langsung mendorong ibu dan anak itu hingga jatuh, sembari berteriak bahwa hanya orang yang lahir dari keluarga terhormat yang pantas tinggal di tempat ini. Ia lalu memberi waktu 1 hari bagi Pirada untuk pergi. Jika tidak, akan ada akibat lain yang lebih buruk, tanpa ada lagi kelembutan atau perasaan apapun. Setelah berkata begitu, ia pergi begitu saja, meninggalkan Pirada dan putrinya berpelukan sambil menangis terseduh-seduh. Luka batin yang sulit terhapus pun tertanam dalam diri anak kecil itu. Sejak saat itu, tanpa tempat untuk berlindung lagi, Pirada membawa putrinya pergi ke luar negeri. Di negeri orang itulah ia bertemu dengan Raja Negeri Cis, seorang pria yang jatuh cinta kepada Pirada karena kecantikannya yang sederhana dan ketulusan hatinya yang membuatnya tersentuh. Setelah beberapa waktu menjalin kedekatan, sang raja memutuskan untuk melamarnya, berharap dapat menyambut ibu dan anak itu untuk hidup bersamanya. Ia menegaskan bahwa di negaranya, cinta adalah satu-satunya hal yang berhak ia pilih sendiri, tanpa memedulikan status atau kedudukan. Ibu dan anak itu pun menangis haru karena akhirnya menemukan tempat berlabuh. 15 tahun berlalu bagai angin berlalu. Gadis kecil itu kini telah menjadi seorang putri. Namun kesehatan sang ibu justru semakin menurun. Saat membawa ibunya memeriksakan diri, Risa, demikian nama gadis itu sekarang, terkejut mengetahui bahwa akibat benturan keras di masa lalu, operasi tidak bisa memulihkan kondisi ibunya sepenuhnya. Melihat kondisi ibunya yang begitu menyedihkan, dendam yang selama ini terpendam pun bangkit dengan dahsyat. Risa memutuskan untuk kembali ke Thailand dan membuat semua orang yang telah mendorong ibunya ke titik ini membayar mahal. Dengan alasan menghadiri pernikahan seorang teman di luar negeri, ia diam-diam kembali ke tempat yang dulu membuang ibu dan dirinya. Rencana balas dendam yang telah dipendam selama 15 tahun akhirnya dimulai. Dengan identitas baru, ia memalsukan berkas sebagai lulusan baru untuk melamar kerja di perusahaan ayahnya sendiri. Saat tidak sengaja menumpahkan kopi ke tubuh seorang pria, tangannya ditahan oleh pria itu, yang dengan dingin menegurnya karena mengotori pakaiannya, lalu hendak pergi begitu saja. Pria itu bertanya nama Risa dan posisi yang ia lamar. Risa tidak menyangka bahwa pria ini ternyata adalah wakil presiden direktur perusahaan sekaligus tangan kanan kakeknya sendiri, dialah Chip. Setelah mengetahui Risa akan mengikuti wawancara, Chip dengan sengaja meminta untuk turut menyaksikan proses seleksi, hal yang membuat asistennya sangat terkejut. Berkat persiapannya yang matang, semua jawaban Risa terdengar sempurna tanpa celah yang terlihat. Chip bertanya apakah ia pernah pergi ke luar negeri, dan Risa dengan tegas menyangkalnya, mengaku hanya pernah tinggal di sebuah desa terpencil. Jawaban itu membuat Chip curiga, sebab jauh di dalam ingatannya ia pernah bertemu seorang gadis yang sangat mirip dengannya. Meski ia belum bisa memastikan apakah gadis di hadapannya ini adalah orang yang sama. Saat hendak bertanya lebih lanjut, Kanin tiba-tiba muncul dan mengatakan ada urusan pekerjaan yang perlu dibicarakan dengan Chip. Setelah sekian tahun, Risa akhirnya bertemu kembali dengan ayah kandungnya yang dulu tega meninggalkan dirinya dan ibunya. Namun Kanin sama sekali tidak mengenali putrinya sendiri. Hal itu wajar saja mengingat 15 tahun telah berlalu. Ingatan manapun tak lagi cukup jelas untuk menyimpan wajahnya, membuat Risa tak kuasa menahan getir di hatinya. Untuk cepat beradaptasi dengan pekerjaannya, Risa berinisiatif membeli buku-buku khusus bidang tersebut untuk dipelajari kembali, namun tanpa sengaja dipergoki oleh Chip. Chip melontarkan kecurigaan, mengatakan sebelumnya ia mengira Risa hanya seorang sekretaris biasa, tetapi kini malah membaca buku-buku semacam itu.
Jangan-jangan saat wawancara dulu ia sudah membohongi semua orang? Di tengah percakapan itu, sebuah buku tiba-tiba terjatuh. Chip dengan sigap menarik Risa ke dalam pelukannya sambil menangkap buku itu. Tanpa sadar, keduanya berhadapan dalam jarak yang begitu dekat hingga terasa menegangkan. Namun momen itu justru tertangkap mata Gray, putri Kanin dari istri keduanya. Karena keluarga Chip memiliki hubungan bisnis dengan ayahnya, Gray sejak lama telah terpikat pada Chip. Api cemburu langsung membakar dirinya hingga ia hendak menghampiri untuk membuat keributan. Untungnya Risa segera menyadari suasana yang menegang dan diam-diam mengundurkan diri. Saat jam makan siang, melihat putrinya tampak lelah, Kanin segera mengambil jam tangan bermerek yang baru saja dibelinya dengan harga diskon untuk diberikan kepada Gray. Ayah dan anak itu saling menunjukkan kemesraan tanpa menyadari Risa sedang duduk tepat di sebelah mereka. Hatinya dipenuhi gelombang dendam. Ia bersumpah dalam hati akan membuat Kanin membayar mahal apapun caranya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Risa hanya berputar pada pekerjaan di malam-malam yang sunyi. Suatu malam saat mengantarkan berkas ke ruangan Chip yang ia kira kosong, ia berniat diam-diam memeriksa dokumen di sana. Namun tanpa disangka Chip sedang berdiri di luar pintu diam-diam mengamatinya. Tepat pada saat itu Gray muncul dan langsung meledak cemburu. Ia menerobos masuk sambil membentak, menanyakan siapa sebenarnya Risa, dari mana asalnya, dan apakah ia tahu siapa ayahnya sendiri. Chip segera turun tangan melerai, memperkenalkan Risa sebagai sekretaris baru yang baru diangkat, tetapi Gray tetap tidak mau mengalah. Dengan lantang menyindir bahwa dirinya tidak bisa menerima ada perempuan-perempuan yang lebih cantik darinya berada di dekat Chip. Mengandalkan statusnya sebagai putri presiden direktur, Gray memamerkan berlian yang baru saja dibelinya, sambil mencemooh bahwa Risa yang miskin bahkan seumur hidup pun tidak akan bisa menyentuh benda semacam itu. Risa hanya melirik sekilas dengan tatapan meremehkan, lalu menjawab dingin bahwa itu hanyalah barang palsu. Dan jika Gray mau, ia bisa memberinya bertumpuk-tumpuk untuk dipamerkan sepuasnya. Tersinggung harga dirinya, Gray murka luar biasa, sementara Risa berlalu pergi dengan tatapan merendahkan. Sebab sejak kecil tinggal di negara yang terkenal akan berliannya, Risa hanya perlu sekilas pandang untuk bisa membedakan yang asli dan palsu. Tidak terima, Gray membawa berlian itu untuk diperiksa. Yakin dirinya tidak mungkin tertipu. Namun hasilnya justru membuktikan bahwa berlian itu palsu, membuatnya begitu malu hingga ingin menghilang saja. Petugas bahkan mengatakan bahwa tanpa alat pemeriksaan khusus, hampir mustahil membedakannya hanya dengan mata telanjang. Hal itu membuat Chip semakin curiga, sebab bahkan petugas ahli pun membutuhkan alat bantu, sementara Risa hanya sekali lirik sudah bisa mengetahuinya. Chip menemuinya untuk menanyakan bagaimana ia bisa langsung tahu berlian itu palsu. Risa dengan lihai mengelak, mengaku hanya menebak-nebak saja. Chip menjawab bahwa dirinya sangat pandai membaca orang. Kecurigaan jelas terlihat di matanya, namun Risa sama sekali tidak menghiraukannya. Keesokan harinya, ia mendapat tugas mengantarkan dokumen ke rumah Kanin. Berdiri di depan rumah mewah yang dulu pernah menjadi rumahnya, hati Risa tak lepas dari kegundahan. Begitu melangkah masuk, Risa tanpa sengaja salah bicara, membuat Nyonya Canda langsung memaksanya berlutut untuk meminta maaf. Namun Risa bukan hanya tidak mau menundukkan kepala, ia bahkan menatap balik perempuan itu dengan mata yang berapi-api. Padahal perempuan itu sama sekali tidak menyadari bahwa gadis di hadapannya adalah Putri Pirada, wanita yang 15 tahun lalu ia usir dengan tangannya sendiri. Meski kini menyandang status putri sebuah negara, Risa tetap diperlakukan dengan penuh keangkuhan. Nyonya Canda menyuruh pelayan mengambil berkas itu lalu langsung mengusirnya keluar. Risa dengan tenang menolak, mengatakan dokumen itu penting dan ia tidak akan tenang jika tidak menyerahkannya langsung ke tangan sang presiden direktur. Ucapan itu membuat Nyonya Canda naik pitam dan baru reda setelah sang kakek turun tangan melerai. Merasa muak dengan rumah ini, Risa segera pergi dan kembali ke tempat tinggalnya dahulu. Di sana ia mendapati pemilik rumah sedang mengusir seorang ibu dan anak penyewa. Pemandangan itu mengingatkannya pada dirinya sendiri saat masih kecil. Risa berinisiatif membayarkan uang sewa mereka. Melihat ada yang mau membayar, pemilik rumah langsung berubah sikap. Tepat saat itu,
Chip yang muncul di belakangnya menyaksikan kebaikan hati Risa dan semakin terpikat padanya. Sementara itu, nenek Jintana dan istri Kanin membicarakan rencana untuk meningkatkan pengaruh perusahaan dengan menggelar lelang perhiasan amal. Meski itu adalah niat baik, hati Kanin justru dipenuhi kegundahan. Sesampainya di rumah, ia diam-diam memandangi sebuah kalung yang dulu pernah ia berikan kepada Pirada. Benda yang selama bertahun-tahun setelah kepergiannya tetap ia simpan. Rahasia itu tanpa sengaja terbongkar. Memanfaatkan ketiadaan suaminya, Nyonya Canda membawa kalung itu ke acara lelang perusahaan. Di sana, Nyonya Canda dan Gray berpapasan dengan Risa. Tatapan mereka sedingin es seolah ingin saling menelan. Melihat gaun pesta Risa yang begitu mencolok, Nyonya Canda tidak terima seorang sekretaris kecil berpenampilan lebih mewah dari putrinya sendiri. Ia lantas menumpahkan kosmetik ke gaun Risa, sambil melontarkan hinaan bahwa orang miskin hanya pantas dengan barang-barang murahan, lalu pergi tanpa menoleh. Risa gemetar menahan amarah, namun berusaha menenangkan diri. Ia tahu saat ini belum boleh membongkar identitasnya. Tujuannya adalah menghancurkan perusahaan itu selangkah demi selangkah hingga keluarga Canda kehilangan seluruh muka mereka. Melihat gaun Risa ternoda, Chip tanpa banyak bicara segera menyuruh orang membelikan gaun baru untuknya. Saat Risa mengenakan gaun baru itu, hati Chip semakin bergetar. Dalam perjalanan menuju ruang lelang, Risa hampir terpeleset, namun Chip sempat menahannya tepat waktu. Pemandangan itu tertangkap mata Nyonya Canda dan Gray, membuat mereka semakin geram. Acara lelang resmi dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah kalung yang dulu berkaitan erat dengan mantan istri Kanin. Kanin tahu betul bahwa istrinya sengaja mengaturnya, tetapi ia tak berdaya untuk mencegahnya. Harga terus naik tanpa henti. Pada detik-detik terakhir, Risa tiba-tiba menawar $200.000, membuat seisi ruangan tercengang. Usai lelang, Gray menyindir bahwa Risa hari ini berani menawar begitu tinggi, pasti hanya ingin menarik perhatian untuk menutupi kemiskinannya. Namun Risa dengan tenang menjawab bahwa ia hanya membelikannya atas permintaan orang lain, sehingga tidak nyaman untuk menjelaskan lebih jauh. Setelahnya, dengan alasan pekerjaan, Chip mengajak Risa menemani menjamu tamu. Di hadapan ketulusannya, Risa pun setuju. Sesampainya di sana, Risa terkejut mendapati bahwa tamu itu adalah sang raja, ayah yang telah membesarkannya selama ini, dan segera mencari alasan sakit perut untuk pergi. Chip yang melanjutkan menemani kedua orang yang lebih tua itu menerima pesan dari Risa bahwa ia sudah pulang ke rumah. Sementara ia sama sekali tidak menyadari tatapan murung dan berat yang tampak jelas di wajah sang raja. Sesampainya di rumah, Chip bertanya kepada ayahnya tentang pria tua itu dan mendapati bahwa pria itu adalah teman lama keluarga. Ketika mendengar kabar bahwa kalung lelang telah laku terjual, Ibu Chip lantas menceritakan kisah cinta tragis antara Kanin dan mantan istrinya. Cerita itu memunculkan kecurigaan yang sulit dijelaskan dalam diri Chip. Ia mendatangi kantor untuk menemui Risa, langsung menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Namun karena tidak ingin identitas aslinya terbongkar, Risa hanya menjawab sekadarnya. Tepat saat itu, sebuah telepon mendadak memotong percakapan mereka. Risa menerima kabar bahwa kakaknya, sang pangeran, telah mengirim orang ke Thailand untuk menjemputnya pulang. Ia tahu keputusan ini datang dari sang raja yang ingin membawa pulang putrinya, namun Risa segera menolak karena rencana balas dendamnya baru saja dimulai. Setelah ragu sejenak, sang kakak akhirnya mengalah dengan syarat mengirim seorang asisten untuk selalu mengawasinya dari dekat. Jika ada apa-apa, asisten itu harus segera melapor. Saat Risa hendak menyetop taksi untuk kembali ke kantor, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Kaca jendelanya turun dan menampakkan wajah Chip. Keduanya lalu makan siang bersama dan kebetulan restoran itu sedang mengadakan program foto pasangan untuk mendapatkan diskon. Awalnya keduanya sungkan, tetapi akhirnya mereka tetap duduk berdampingan untuk berfoto bersama. Kebetulan Gray juga sedang makan di sana dan menyaksikan momen itu. Ia merebut foto itu dari tangan pegawai restoran dengan dingin berkata bahwa ia membutuhkannya. Keesokan harinya, Gray mendatangi Risa, melemparkan foto itu ke tubuhnya, lalu mulai melontarkan hinaan. Risa membalas dengan tegas, membuat Gray murka dan menampar Risa. Tepat saat itu, Kanin dan yang lainnya muncul.
Gray segera berperan sebagai korban, menangis sambil mengaku dirundung. Tidak ingin membesarkan masalah di depan istri dan ibunya, Kanin meminta Risa untuk mengundurkan diri. Tanpa bisa membela diri lagi, Risa bersiap pergi. Namun nenek Jintana dan Nyonya Canda menghadangnya. Sang nenek menampar Risa, mengatakan itu adalah harga yang harus dibayar atas semua yang telah ia perbuat. Amarah yang membuncah membuat Risa semakin bertekad untuk membalas dendam. Setelah ia keluar dari perusahaan, Gray diatur untuk menggantikannya sebagai sekretaris agar bisa lebih dekat dengan Chip. Mendengar kabar ini, Chip meminta asistennya untuk mengatur pertemuan pribadi dengan Risa. Saat Risa duduk menunggu lama tanpa ada yang datang dan hendak beranjak pergi, seorang pria berjenggot mendekatinya dengan niat buruk. Tepat saat itu, Chip muncul dan langsung menghajar pria itu. Setelah bergulat sejenak, pria itu akhirnya kabur. Setelah tenang kembali, Risa menanyai Chip apakah benar dialah yang meminta asistennya mengatur pertemuan pribadi itu. Chip mengakuinya secara terus terang dan menambahkan bahwa karena dirinya lah Gray terus-menerus menyulitkan Risa. Mendengar itu, Risa terkejut. Chip lantas menawarinya untuk menjadi sekretaris pribadinya, dan Risa dengan senang hati menerimanya. Keesokan paginya, Gray yang datang ke kantor terkejut melihat Risa juga muncul di sana. Ia hendak menyerbu untuk membuat keributan, tetapi dengan mudah dicegah. Chip melangkah maju dan berkata dingin bahwa ia hanya menahan diri demi menghormati ayah Gray. Jika tidak, ia sudah lama mengusirnya. Saat ketiganya masih berdebat, ayah Gray dan ayah Chip datang menghampiri. Namun Gray tetap tidak lupa menyindir Risa, menuduh Chip telah salah memilih orang untuk bekerja dengannya. Ayah Chip hanya tersenyum tenang, berkata bahwa putranya tentu memiliki alasan tersendiri dalam memilih rekan kerja. Gray yang hendak membalas dicegah oleh ayahnya sendiri. Sambil membawakan air minum, Risa dengan tenang berkata bahwa ia akan menghargai kesempatan untuk kembali bekerja. Tidak berdaya menghadapi sikap itu, Gray segera mengadu kepada ibunya. Nyonya Canda mendatangi Risa, dengan dingin menyuruhnya menyebutkan sejumlah uang agar mau pergi dari sana. Risa menatapnya dengan pandangan merendahkan dan menjawab, "Aku menginginkan seluruh perusahaan ini. Kalau kau sanggup memberikannya, berikan saja. Jangan berdiri di sana banyak bicara." Nyonya Canda mencengkeram tangannya, bertanya apakah benar-benar harus berkonfrontasi seperti ini. Tetapi Risa tidak membalas perdebatan itu, hanya berkata bahwa ia pasti akan mengajarkan sopan santun kepadanya. Tidak berhasil, Nyonya Canda kemudian mengadu dan menjelek-jelekkan Risa di depan Ibu Chip, membuat Ibu Chip memanggil Risa dan menyarankan agar ia mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai. Risa dengan tegas menolak dan Ibu Chip pun memperingatkannya untuk menjauhi putranya. Tepat saat itu Chip melihat mereka berdua, lalu buru-buru menghampiri dengan alasan ada urusan pribadi yang perlu dibicarakan dengan Risa. Chip bertanya apa yang telah terjadi. Risa hanya menjawab, "Tanyakan saja pada ibumu." Chip lalu berkata ia telah membaca berkas Risa dan bertanya apakah benar ibunya berjualan buah. Risa mengangguk membenarkan. Chip lantas mengatakan perusahaan akan mengadakan sebuah acara yang membutuhkan buah dalam jumlah besar, dan ia ingin memilih keluarga Risa sebagai pemasoknya. Bahkan ia akan datang sendiri untuk memeriksanya langsung. Mendengar itu, Risa terkejut, sebab untuk menyembunyikan identitas aslinya, ia sudah menyewa seseorang untuk berpura-pura menjadi ibunya. Setelah membeli buah, Chip mengajaknya berjalan-jalan dan meminta Risa menunjukkan jalan. Saat berjalan, hak sepatunya tersangkut, dan Chip berjongkok untuk membantu melepaskannya dengan lembut. Momen saling bertatapan itu membuat Risa merasakan kehangatan yang nyata dari pria ini. Kedekatan itu membuat rasa suka di antara keduanya semakin tumbuh. Tiba-tiba Kanin menelepon mengabarkan bahwa lini produksi bermasalah. Sebuah kontrak senilai 5 miliar baht dikembalikan pelanggan karena kualitas yang tidak memenuhi standar. Chip segera bergegas kembali ke kantor dengan cemas. Namun situasinya tidak sesederhana yang ia kira. Satu-satunya cara saat itu adalah menemui ketua asosiasi perhiasan untuk bernegosiasi. Tepat ketika sang ketua bersiap terbang ke luar negeri, Risa berlari menghadang mobilnya. Berkat itu, negosiasi pun berjalan sangat lancar. Mengetahui hal ini, Chip menegur Risa mengapa ia begitu nekat. Risa hanya menjawab tenang, "Aku bersedia menanggung risikonya." Chip curiga mengapa Risa begitu memahami situasinya. Saat Risa hendak mengelak,
Kanin masuk dan berkata bahwa berkat Risa, kesulitan perusahaan akhirnya bisa terselesaikan. Kanin berterima kasih dengan tulus. Meski ia tidak menyadari bahwa Risa adalah putrinya sendiri, ucapan itu saja sudah cukup untuk menghangatkan hati Risa. Sebagai bentuk terima kasih kepada sang ketua asosiasi, Chip mengadakan pesta megah dan mengajak Risa turut serta. Ia bahkan dengan cermat memilihkan gelang untuk menutupi bekas luka di pergelangan tangan Risa. Di tengah pesta, untuk menghidupkan suasana, sang ketua meminta keduanya berdansa, membuat Chip tak bisa menyembunyikan kecanggungannya di momen romantis itu. Di belakang, Nyonya Chanda yang menyaksikan semua itu mulai diam-diam merancang siasat untuk mencelakai Risa. Dalam sebuah pesta untuk karyawan, Gray muncul dengan langkah sempoyongan, menyiramkan segelas anggur ke tubuh Risa lalu melontarkan hinaan yang membuatnya dipermalukan di depan umum. Semua itu hanya karena rasa cemburu setelah tidak mendapatkan hadiah dari Chip. Tak tahan lagi, Risa membalas dengan dingin, mengatakan agar Gray jangan berpikir bahwa dengan sedikit uang semua orang harus tunduk dan menahan diri. Di mata Gray, semua orang di sekitarnya hanyalah karyawan rendahan, dan Risa pun tidak terkecuali. Setelah dibalas dengan sindiran tajam, Gray murka dan mengangkat gelasnya, hendak melemparkannya langsung ke Risa di depan semua orang. Namun tepat saat itu, pengawal yang selama ini diam-diam melindungi Risa segera maju mencegahnya. Khawatir identitasnya akan terbongkar, Risa segera memberi isyarat agar pengawal itu mundur. Tepat saat itu Chip datang dan bertanya apa yang terjadi. Seperti biasa, Gray kembali berperan sebagai korban di depan Chip, menuduh Risa sengaja memancing masalah. Risa tidak repot-repot menjelaskan dan langsung berbalik pergi. Tak lama kemudian, sang pangeran meneleponnya. Risa tidak menyangka pengawalnya melapor secepat itu. Mendengar adiknya dirundung, sang pangeran murka dan berkata akan mengirim orang untuk menghukum siapapun yang berani menyentuhnya. Risa mencegahnya, menegaskan bahwa ia sendiri yang harus menghancurkan perusahaan ini dengan tangannya sendiri agar puas. Sang kakak akhirnya hanya bisa berpesan agar ia berhati-hati. Setelahnya, Risa meminta seorang teman mengambil rekaman video kejadian itu dan mengirimkannya ke wartawan, sengaja membesar-besarkan masalah agar harga saham perusahaan anjlok. Dari sinilah permainan sesungguhnya dimulai. Berita itu dengan cepat memenuhi halaman media, memicu perdebatan sengit di dalam keluarga. Ketika kabar buruk itu menyebar luas, saat Risa sedang memeluk kotak barang, tiba-tiba Gray menginjak gas dan mengarahkan mobilnya untuk menabraknya. Untungnya Chip datang tepat waktu dan menarik Risa hingga selamat dari maut. Risa menatap Gray dengan kebencian yang mendalam, bersumpah tidak akan membiarkan Gray tenang barang sedetik pun lagi. Nyonya Chanda yang mendengar kejadian ini segera mendatangi Risa, dengan dingin berkata bahwa seharusnya Risa berterima kasih karena Gray belum sampai membunuhnya. Risa menjawab tenang bahwa ia akan meminta polisi memeriksa mobil itu. Jika ternyata tidak ada kerusakan teknis, maka putri Nyonya Chanda harus masuk penjara. Nenek Jintana langsung mengancam, mengatakan bahwa antara seorang karyawan kecil dan putri presiden direktur, hasilnya sudah jelas siapa yang akan kalah. Namun Risa hanya berkata akan menunggu untuk melihat siapa yang sebenarnya akan kalah. Saat Risa bersiap meninggalkan rumah sakit, Kanin muncul dan memintanya untuk tidak melapor ke polisi, sambil menyodorkan setumpuk uang dan mengusulkan agar kejadian itu dianggap sebagai kecelakaan biasa. Momen itu membuat kepercayaan terakhir Risa terhadap kedua orang tuanya benar-benar sirna. Chip juga datang setelahnya. Risa bertanya dingin apakah Chip juga datang untuk memaksanya menerima ini sebagai sebuah kecelakaan. Chip tidak menjawab, hanya diam-diam menyerahkan cek dari Kanin kepadanya. Risa dengan getir menyadari bahwa yang ia butuhkan bukanlah uang, sebab uang sudah ia miliki berlimpah. Yang ia kurangi hanyalah perhatian. Risa mengembalikan gelang pemberian Chip dengan dingin mengatakan bahwa benda itu sudah rusak dan tidak perlu diperbaiki lagi, karena hampir saja merenggut nyawanya. Setelah insiden itu, tekad balas dendam Risa semakin membara. Ia menyuruh orang menyelidiki pinjaman-pinjaman perusahaan dan mendapati bahwa perusahaan itu menanggung utang yang sangat besar, bahkan sudah ditagih dengan keras oleh pihak bank.
Risa dengan dingin memerintahkan agar seluruh informasi ini diserahkan kepada para wartawan. Ia ingin melihat bagaimana mereka akan bertahan tanpa uang di tangan. Tak lama kemudian, bukti-bukti utang perusahaan itu serentak dimuat di berbagai media. Sejumlah mitra bisnis besar langsung membatalkan kerjasama mereka, mendorong perusahaan itu ke ambang kebangkrutan. Di tengah kekacauan itu, Gray mendatangi Chip sambil menangis, memohon agar ia menyelamatkan perusahaan. Bagi seseorang yang terbiasa hidup mewah sepertinya, kekurangan uang adalah hal yang tak bisa diterima. Rapat pemegang saham darurat pun digelar. Chip mengusulkan rencana mencari sumber investasi baru untuk mempertahankan operasional perusahaan, namun para pemegang saham menolak keras, sebab desas-desus negatif yang menyebar cepat membuat upaya mencari investor nyaris mustahil. Tepat saat itu, Risa mengusulkan untuk mengundang investor asing. Usulan ini langsung menyalakan harapan bagi para pemegang saham dan mendapat persetujuan dari Chip. Usai rapat, Chip berinisiatif meminta maaf kepada Risa atas insiden kecelakaan itu, sekaligus menyampaikan bahwa untuk bekerja sama dengan negara CIS, mereka harus datang langsung ke sana. Ia meminta Risa ikut bersamanya, meski dalam hati ia tetap khawatir identitas Risa akan terbongkar. Setibanya di CIS, Chip merasa aneh karena Risa selalu memakai kacamata hitam meski hanya berjalan biasa di jalanan. Bahkan saat berbicara dengan kakaknya, Risa terlihat sangat berhati-hati, semua demi menyembunyikan status kerajaannya. Melihat kehati-hatian adiknya, sang kakak tertawa dan berkata, "Aku sudah memerintahkan agar tak seorang pun membocorkan identitas aslimu." Mendengar itu, Risa baru merasa tenang dan melepas kacamatanya. Sang kakak mengatakan semuanya sudah diatur dengan baik, tinggal menunggu Chip datang menemuinya. Membuat Risa gembira dan berterima kasih kepadanya. Sebelum pergi, ia mengingatkan kakaknya agar tidak terlalu lama muncul, karena tak ingin orang lain melihat tatapan penuh sayang yang selalu ditunjukkan sang kakak kepadanya. Risa sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh momen itu tertangkap mata Chip. Chip, yang belum tahu bahwa kakak Risa sebenarnya adalah sang pangeran, mengira pria itu adalah seseorang yang sedang mendekati Risa, dan rasa tersaingi itu membuatnya tak nyaman. Saat makan, melihat Risa pilek, Chip segera melepas jaketnya dan menyampirkannya dengan lembut ke tubuh Risa, lalu berpura-pura santai berkata bahwa jika Risa tidak nyaman, ia pun akan merasa tidak enak. Saat Risa bertanya apakah ia sedang mengkhawatirkan pekerjaan, Chip mengaku memang khawatir, tetapi lebih khawatir tentang Risa. Ucapan itu membuat hati Risa menghangat, meski ia segera mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak lupa tujuan utamanya, yaitu mencari investor demi menyelamatkan perusahaan. Chip lalu memanfaatkan relasi pribadinya untuk menghubungi ketua asosiasi perhiasan setempat, tanpa menyadari bahwa sang pangeran sudah lebih dulu mengatur segalanya. Pihak asosiasi mengabarkan bahwa ada seseorang yang ingin memperkenalkan investor kepada Chip. Sang ketua langsung mengatakan bahwa itu adalah sang pangeran sendiri dan mengungkapkan jumlah investasi yang direncanakan sangat besar. Keduanya pun mendatangi lokasi pertemuan dan begitu tiba langsung diperiksa identitasnya oleh para pengawal. Setelah dikonfirmasi bahwa mereka adalah perwakilan perusahaan perhiasan Thailand, kedua pihak baru saja saling menyapa dan hendak membahas urusan bisnis ketika sebuah insiden tak terduga terjadi. Sang pangeran menjadi sasaran percobaan pembunuhan di tempat itu juga. Semua orang panik dan berlarian. Sang pangeran sangat murka karena kejadian ini terjadi di negaranya sendiri dan ia nyaris kehilangan nyawa. Namun ia segera menenangkan diri, memerintahkan bawahannya untuk mengantar Chip dan Risa lebih dulu kembali ke hotel, sekaligus diam-diam mengatur pasukan pengawal demi memastikan keselamatan adiknya dengan segala cara. Setelah insiden itu, Chip sangat mengkhawatirkan keselamatan Risa. Ia takut para pembunuh bayaran itu akan mendatangi dan mencelakainya. Sehingga sebelum tidur ia mengetuk pintu kamar Risa, berpesan agar Risa sama sekali tidak membuka pintu untuk orang asing. Dan sebelum berlalu, ia tak lupa mengucapkan selamat tidur. Setelah percobaan pembunuhan itu, sang pangeran mengubah lokasi pertemuan ke kediaman pribadinya. Ketika seorang pelayan melihat Risa, secara refleks ia langsung menundukkan kepala memberi hormat. Detail kecil itu membuat Chip semakin curiga. Menyadari keanehan itu, sang pangeran segera mengalihkan pembicaraan ke isi kontrak,
lalu mengusulkan berbicara empat mata dengan Chip. Mengenai kerjasama ini, sang pangeran memuji rencana yang telah disiapkan dengan sangat matang, namun tetap perlu meninjau langsung ke perusahaan. Di sela pembicaraan, sang pangeran menyampaikan kecurigaannya bahwa Chip sepertinya bukan pengusaha biasa. Sebab dalam situasi percobaan pembunuhan kemarin, orang lain pasti sudah lari sejak awal, sementara Chip justru tetap tenang, hal yang jarang ditemukan. Menanggapi kecurigaan itu, Chip menjawab tenang bahwa karena sekretarisnya masih berada di sana, ia tidak mungkin meninggalkannya dan menyelamatkan diri sendirian. Penjelasan ini jelas tidak sepenuhnya meyakinkan sang pangeran. Ketika Chip kembali menemuinya, Risa bertanya apa yang telah mereka bicarakan. Chip hanya berkata bahwa sang pangeran ingin datang langsung ke perusahaan untuk memeriksa sebelum mengambil keputusan akhir. Setelah urusan pekerjaan sementara beres, keduanya akhirnya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat. Dan seiring hari-hari kebersamaan itu, kedekatan di antara mereka pun perlahan tumbuh. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena waktu untuk kembali ke Thailand kian mendekat. Melihat semuanya berjalan sesuai rencana, Risa tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya, sebab ia akan segera mendapat dukungan penuh dari kakaknya untuk selangkah demi selangkah menguasai perusahaan Kanin. Di sisi lain, Nyonya Canda juga tidak tinggal diam. Ia bergegas mempercepat rencana pertunangan putrinya, bahkan telah mencapai kesepakatan dengan ibu Chip. Baru saja kembali dari luar negeri bersama Risa, Chip dikejutkan dengan kabar bahwa ia akan segera memiliki tunangan, sesuatu yang sama sekali tidak ia ketahui sebelumnya. Calon istri itu, Gray, begitu gembira karena akhirnya bisa menikah, bahkan dengan sombong menyatakan akan mengundang Risa ke acara pertunangan mereka. Melihat situasi itu, ibu Chip terus menekan putranya, menegaskan bahwa hari ini akan dihadiri banyak tamu dan wartawan, dan ia tidak ingin Chip mengecewakannya. Tak punya pilihan lain, Chip akhirnya setuju dengan berat hati. Namun sepanjang acara pertunangan itu, ia sama sekali tidak tersenyum, berusaha menahan perasaannya karena di hatinya sudah ada orang yang ia cintai, dan orang itu jelas bukan Gray. Saat wartawan bertanya apakah pertunangan ini bertujuan menyelamatkan perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan, Nyonya Canda segera tampil menjelaskan bahwa perusahaan telah menemukan mitra kerjasama, dan pertunangan ini murni lahir dari cinta serta kebahagiaan kedua keluarga. Mendengar itu, Chip semakin tidak nyaman. Ia menepis tangan Gray, lalu berbalik pergi, mengatakan masih ada urusan yang harus diselesaikan, meninggalkan Gray berdiri dalam rasa malu yang tak tertahankan. Nyonya Canda buru-buru menghampiri untuk menenangkan putrinya. Sementara itu, ibu Chip memanggilnya untuk bicara, menegurnya karena bersikap tidak sopan di depan semua orang. Chip hanya berkata bahwa hari itu ia merasa sangat tidak nyaman. Dari belakang, Kanin bertanya dingin apakah pertunangan ini yang membuatnya begitu terganggu. Demi menjaga wajah ibunya, Chip tidak menjawab lagi. Acara pertunangan pun berakhir dengan cepat dalam suasana yang canggung. Tak lama kemudian, Gray mendatangi kantor, sengaja memperlihatkan cincin di jarinya, lalu bertanya apakah Risa sudah tahu tentang pertunangannya dengan Chip. Namun Risa sama sekali tidak peduli. Sikap acuh itu membuat Gray murka, dengan lantang menyindir bahwa seorang sekretaris rendahan sepertinya berani-beraninya bersaing memperebutkan pria dengannya. Risa tertawa mengejek, mengatakan bahwa Gray tak ubahnya seperti katak dalam tempurung, merasa dirinya paling hebat tanpa menyadari siapa yang sesungguhnya unggul. Tersulut amarah, Gray hendak melayangkan tangannya, tetapi segera ditahan oleh Risa. Tepat saat keduanya bertarik-tarikan, Chip masuk. Namun yang tak disangka Gray, Chip sama sekali tidak memedulikannya, justru memanggil Risa untuk bicara berdua di luar. Baru saja Chip hendak menjelaskan soal pertunangan itu, Risa langsung memotongnya dengan tegas, menegaskan bahwa siapapun yang ingin Chip nikahi atau tunangi sama sekali bukan urusannya. Sebelum Chip sempat melanjutkan kata-katanya, seorang asisten bergegas datang mengabarkan bahwa presiden direktur ingin segera menemui Risa. Kanin menyampaikan rasa terima kasih karena usulan Risa telah membawa hasil nyata, dan ia ingin mendengar rencana yang lebih rinci. Risa memaparkan bahwa sang pangeran bukan hanya memiliki modal investasi yang sangat besar,
tetapi juga menguasai sumber bahan baku yang melimpah. Karena itu, penyambutan sang pangeran juga menjadi sebuah ujian penting bagi perusahaan. Kanin sepenuhnya menyetujuinya, bahkan menghela napas berkata, jika putrinya sendiri memiliki kecerdasan setengah saja dari Risa, ia pasti akan jauh lebih lega. Tepat saat itu, Nyonya Canda muncul. Dengan alasan Risa telah berjasa besar, ia berpura-pura ingin mengajaknya makan bersama. Tentu saja di balik undangan itu tersimpan niat buruk. Duduk semeja dengan musuh bebuyutannya, Risa menahan diri, sambil menatap Nyonya Canda dan Nenek Jintana. Wanita yang dahulu dengan tegak mengusir ibu dan dirinya keluar dari rumah. Sementara keduanya sama sekali tidak menyadari identitas asli Risa, Nyonya Canda tetap bersikap angkuh, menuntut agar Risa mulai saat itu menjauhi Chip. Namun Risa tidak peduli. Ia menjawab dingin bahwa mereka baru sebatas bertunangan, dan apakah pernikahan itu akan berjalan lancar atau tidak, sepenuhnya tergantung pada keinginannya sendiri. Bahkan jika suatu hari suasana hatinya sedang buruk, cincin pertunangan Grey pun bisa saja menjadi tak berarti apa-apa. Setelah berkata begitu, Risa berbalik dan pergi. Nyonya Canda tetap membuntutinya, dengan geram mempertanyakan mengapa Risa selalu merusak urusan orang lain. Risa hanya membalas dengan senyum meremehkan. Sikap itu membuat orang seangkuh Nyonya Canda tak sanggup menahan diri lagi. Ia langsung beralih ke ancaman. Risa menjawab santai, kalau kau memang berani, coba saja sentuh aku. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang sama seperti perempuan dan anak kecil yang dulu terpaksa hidup berpindah-pindah tempat bersembunyi. Ucapan itu membuat Nyonya Canda tertegun, sebab 15 tahun lalu dialah yang dengan tegas mengusir mantan istri suaminya dari rumah. Ia mengira Risa sengaja menyindirnya. Meski tanpa bukti, kecurigaan mulai muncul di dalam hatinya. Nyonya Canda merasakan bahwa persoalan ini tidak sesederhana kelihatannya, namun demi kebahagiaan putrinya, ia rela menanggung risiko apapun. Sesungguhnya Grey sendiri sama sekali tidak mencintai Chip. Yang ia incar hanyalah harta dan kedudukan keluarga Chip. Pada hari itu, Grey terus-menerus menelepon, tetapi Chip tidak pernah mengangkatnya, membuat status calon istrinya terasa begitu menggelikan. Kanin akhirnya menenangkan putrinya, mengatakan bahwa akhir-akhir ini perusahaan sedang sibuk dengan banyak kegiatan penting, sehingga semua orang kewalahan. Ketika mengetahui sang pangeran dari negara Cis akan segera datang, Grey mengambil sebuah majalah di meja dan melihat wajah tampan sang pangeran. Ia langsung memiliki rencana licik, lalu dengan sukarela meminta untuk membantu pekerjaan di kantor. Namun Chip menegaskan dengan tegas bahwa seluruh kegiatan kali ini dipegang oleh Risa. Nyonya Canda langsung menolak, menuntut agar diganti dengan Grey, karena menganggap putrinya sangat cakap. Risa dengan tenang menjawab bahwa semua persiapan telah selesai. Tetapi Nyonya Canda tetap bersikeras bahwa dibutuhkan seorang penanggung jawab utama. Sebab menyambut pangeran dari sebuah negara bukanlah hal yang bisa diputuskan sembarangan oleh karyawan biasa. Menyadari suasana yang menegang, Kanin mencoba menengahi dengan mengizinkan Grey ikut membantu Risa. Dalam rapat perencanaan, semua usulan Grey mengenai akomodasi dan makanan satu persatu ditolak oleh Risa, membuat Grey sangat marah dan mempertanyakan bagaimana Risa bisa memahami semuanya dengan begitu detail. Risa hanya menjawab tenang bahwa ia telah mempelajari kebiasaan sang pangeran secara mendalam. Saat Chip bertanya apakah sang pangeran sudah memiliki kekasih, Risa menjawab bahwa belum. Mendengar itu, Grey tersenyum penuh percaya diri tanpa menyadari bahwa semuanya sudah berada dalam perhitungan Risa. Dengan penyambutan yang megah, sang pangeran akhirnya tiba di perusahaan dengan penampilan yang anggun dan mempesona. Momen itu sekaligus menandai secara resmi dimulainya rencana balas dendam Risa. Sang presiden direktur langsung turun tangan menyambut. Risa maju mempersembahkan rangkaian bunga tradisional Thailand, lalu memperkenalkan dirinya kepada sang pangeran sambil sengaja tidak menggunakan bahasa yang terlalu formal. Sang pangeran tidak terlalu memedulikannya, hanya tersenyum sambil berkata, tidak perlu terlalu kaku dengan tata krama. Namun sikap Risa yang terkesan sembarangan itu membuat Kanin tidak senang dan merasa tidak enak hati kepada tamu terhormat mereka. Di tengah perjalanan menuju restoran, Grey berpura-pura tersandung untuk menarik perhatian.
Jelas terlihat bahwa saat ini Chip sudah bukan lagi prioritas utamanya. Meski sudah bertunangan, mata Gray terus-menerus tertuju pada sang pangeran. Risa juga hadir di restoran untuk mengawasi persiapan. Tepat ketika seorang pelayan tak sengaja menumpahkan segelas anggur, sang asisten menjadi cemas, khawatir semuanya harus berjalan sempurna. Sebab jika tidak, semua orang bisa terancam kehilangan pekerjaan. Namun Risa tetap tenang, berkata pelan, bahwa apapun yang terjadi, sang pangeran pasti akan tetap berinvestasi di perusahaan ini. Tak lama kemudian, sang pangeran tiba untuk bersantap. Gray berpura-pura penuh perhatian, menanyakan apakah hidangannya sesuai selera. Sang pangeran memuji makanannya cukup enak, tetapi jelas tidak begitu peduli, lalu berdalih ada urusan yang perlu ditangani untuk pergi. Yang menantinya di luar tak lain adalah Risa. Sang pangeran berterus terang bahwa perusahaan ini sangat buruk, dan jika bukan karena ingin membantu adiknya membalas dendam, tempat ini sama sekali tidak layak untuk ia datangi. Keduanya kemudian membicarakan tentang Chip. Sang pangeran sengaja berkata bahwa Chip sudah memiliki tunangan yang pasti akan membuat adiknya sangat sedih. Mendengar itu, Risa bereaksi tajam. Tentu saja sang pangeran hanya bercanda. Momen percakapan mereka tertangkap mata Gray. Ketika melihat sang pangeran pergi, ia segera memanggil Risa. Menyindirnya bahwa seorang sekretaris rendahan sepertinya berani-beraninya mengobrol dengan sang pangeran. Risa hanya menatap Gray dengan pandangan merendahkan lalu menjawab tenang. Menurutku sang pangeran sangat ramah, tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Ucapan itu jelas sengaja untuk memancing kemarahan Gray, dan kebetulan pula terdengar oleh Chip. Karena itu, Chip sengaja membuat Risa tidak nyaman dengan merangkul bahu Gray dan berjalan masuk ke dalam, meninggalkan Risa berdiri sendirian di luar dengan perasaan kecewa. Dalam sesi peninjauan produk perusahaan, Gray secara aktif maju untuk mempresentasikan, tanpa ada yang tahu bahwa kunjungan peninjauan ini sebenarnya hanya bersifat formalitas belaka. Sang pangeran meninjau kontrak itu lalu berkata bahwa setelah kembali ke negaranya, ia akan memeriksanya kembali dan memberi tanggapan secepatnya kepada Kanin. Artinya kontrak itu hampir dipastikan disetujui dan perusahaan untuk sementara berhasil melewati masa krisis. Nyonya Chanda sangat gembira, namun tak menyangka Gray datang mengadu bahwa Risa kini sangat dekat dengan sang pangeran. Nyonya Chanda justru menganggap itu bagus, sebab dengan begitu Chip akan sepenuhnya menjadi milik putrinya. Gray lalu mengungkapkan ambisinya untuk merebut hati sang pangeran negara Cis juga, dan tidak ingin memberi kesempatan pada Risa dengan menuduh bahwa sang pangeran pergi hanya karena tertarik pada sekretaris yang lebih cantik darinya. Nyonya Chanda dengan marah melempar sebuah cangkir ke lantai hingga pecah, lalu mengancam dengan dingin bahwa jika Risa tidak ingin bernasib seperti cangkir itu, mulai sekarang ia harus berhenti berdandan dan menjauhi sang pangeran. Risa yang mendengarnya hanya tersenyum meremehkan. Keangkuhan mereka justru semakin mengobarkan tekad balas dendam dalam dirinya. Semua itu juga disaksikan oleh Chip. Risa menjelaskan bahwa ia hanya sekadar menyapa sang pangeran, tetapi Chip tetap kesal karena kejadian sebelumnya. Melihat itu, Reza pun tak mau mengalah lagi, membalas dengan tegas dan menyarankan agar Chip lebih memperhatikan tunangannya sendiri. Benar seperti kata-kata Risa, Gray dengan cepat mencari kesempatan untuk mendekati sang pangeran. Keduanya mengobrol dengan cukup santai, dan Gray bahkan mengajaknya berkeliling ke berbagai tempat. Saat keduanya bersiap menaiki perahu, sekelompok wartawan tiba-tiba mengelilingi mereka, membuat sang pangeran sangat murka. Ia mempertanyakan mengapa jadwal perjalanannya bisa bocor, padahal ia sudah berpesan kepada Kanin untuk tidak membocorkannya kepada siapapun. Namun ternyata semua itu adalah ulah Gray. Yang tidak disangka Gray, sang pangeran justru melimpahkan kesalahan ini kepada Kanin. Meski hal itu bisa berdampak serius bagi kepentingan perusahaan, Nyonya Chanda tetap diam-diam memerintahkan wartawan untuk menyebarkan foto-foto yang telah diambil. Kebetulan, gunjingan itu sampai juga ke telinga Kanin, membuatnya sangat tidak senang dengan tindakan tersebut. Setelahnya, Risa mendatangi kakaknya sambil bercanda bahwa baru saja tiba di Thailand, ia sudah menjadi headline media. Sang kakak juga mengakui tak menyangka semuanya akan sejauh ini.
Risa bertanya apakah kakaknya menaruh perhatian pada Gray, lalu tertawa sendiri sambil berkata bahwa mustahil selera kakaknya seburuk itu. Perempuan seperti Gray hanya pantas untuk tunangannya sendiri. Namun justru ucapan itu sendiri membuat perasaan sedih yang sulit dijelaskan muncul di hati Risa. Setelahnya ia pergi bersama kakaknya untuk mengunjungi seorang kenalan. Dan kebetulan Chip pun sedang berada di lobi saat itu. Tepat ketika sang pangeran melintas berjalan-jalan. Dalam benak Chip, sang pangeran tampaknya memiliki perasaan terhadap Risa. Dan hal itu menimbulkan tekanan berat di hatinya. Akankah ia mampu membuktikan cintanya untuk memenangkan hati Risa? Seorang direktur perusahaan kini justru cemburu pada seorang pangeran. Sementara ia sama sekali tidak menyadari bahwa identitas sekretaris di sampingnya itu sebenarnya adalah seorang putri kerajaan. Melihat kedua pria itu menegang karena dirinya, Risa akhirnya berdalih ada urusan yang perlu ditangani lalu permisi untuk pergi. Tak ada yang menyadari bahwa seluruh momen itu telah direkam dan segera dikirim ke tangan Gray. Rekaman itu membuatnya sangat murka. Ia menangis sambil menahan amarah, tidak mengerti mengapa dirinya yang begitu berbakat justru kalah dari seorang sekretaris biasa. Melihat putrinya begitu tersakiti, Nyonya Chanda mengambil sebuah keputusan nekat. Sama seperti dahulu, ketika ia mengusir mantan istri Kanin dari rumah. Kali ini ia juga ingin membuat Risa lenyap dari dunia ini. Ia menyewa seorang pembunuh bayaran dengan permintaan menculik seorang gadis, tanpa peduli berapapun biayanya. Setelah itu ia mendatangi kantor dengan alasan memanggil asisten Chip keluar. Memanfaatkan kesempatan saat ruangan kosong, ia mengambil ponsel di meja dan mengirimkan pesan atas nama asisten itu, mengajak Risa bertemu secara mendesak pada malam hari. Risa menerima pesan itu tanpa menyadari bahwa itu adalah jebakan. Sepulang kerja, ia langsung menuju tempat pertemuan itu. Tepat saat itu, Chip juga sedang mencarinya. Seorang rekan memberitahunya bahwa asistennya perlu bertemu Risa segera dan memberikan lokasi pertemuannya. Chip langsung menelepon asistennya untuk memastikan, tetapi mendapat jawaban bahwa sama sekali tidak ada janji temu semacam itu. Dan pesan di ponselnya sudah dihapus bersih. Merasakan ada firasat buruk, Chip bergegas menuju lokasi itu dan mendapati Risa sedang diseret paksa oleh dua orang pria. Ia langsung menghadang mereka tanpa banyak bicara, dan dengan kemampuan bela dirinya sebagai anggota kepolisian, dengan cepat melumpuhkan para penculik itu. Namun tepat saat itu, komplotan mereka yang lain mengacungkan senjata untuk mencegah Chip mendekat. Untungnya, memanfaatkan kelengahan lawan, Risa berhasil mendorong jatuh salah satu penculik, lalu ia dan Chip melarikan diri bersama. Keduanya selamat dari maut hanya dalam hitungan detik. Menyadari bahwa persoalan ini tidak sesederhana kelihatannya, Chip memutuskan membawa Risa ke pinggiran kota untuk berlindung demi menjamin keselamatannya. Keduanya tiba di villa pribadi milik Chip, namun tujuannya tidak sesederhana itu. Sebab selama ini ia telah diam-diam menyelidiki latar belakang Risa dan mengumpulkan cukup banyak petunjuk. Melihat Risa telah tertidur lelap, Chip dengan lembut menggendongnya dan membaringkannya di ranjang. Dengan senyum puas yang jarang terlihat di wajahnya, seakan momen damai ini hanya milik mereka berdua. Meski lahir dari keluarga terpandang, Chip justru turun tangan sendiri memasak untuk Risa. Sampai-sampai Risa sulit percaya bahwa masakan itu benar-benar buatannya. Sambil tersenyum, Chip berkata bahwa ia tidak hanya pandai memasak nasi, tetapi juga pandai menghangatkan tempat tidur. Membuat Risa tersipu malu, sebab saat itu ia sama sekali tidak tahu ia sedang berada di mana. Chip mengatakan mereka perlu tinggal lebih lama di sana, kecuali Risa bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaannya, menjelaskan hubungannya dengan sang pangeran serta identitas aslinya. Kecurigaan itu telah lama tersimpan dalam dirinya, tetapi Risa tidak ingin mengungkapkannya. Risa hanya berkata bahwa ia perlu menelepon dulu, baru kemudian akan menjelaskan semuanya. Namun Chip tidak percaya, sebab hasil penyelidikannya menunjukkan bahwa sosok ibu yang pernah disebutkan Risa sebelumnya ternyata hanyalah orang bayaran. Terdesak hingga jalan buntu, Risa segera berlari masuk ke dalam villa dan mengunci pintu mengurung Chip di luar. Sebab jika kebenaran terungkap saat itu juga, seluruh rencana balas dendamnya akan runtuh sepenuhnya. Ia memutuskan dengan cepat, seseorang yang tepat pun terpilih.
Namun sang pangeran tidak menyangka bahwa orang itu adalah Chip sendiri. Jika diingat kembali pertemuan pertama Chip dengan sang pangeran di Cheese saat menghadapi percobaan pembunuhan, Chip tetap begitu tenang, hal yang sempat membuat sang pangeran curiga. Orang biasa sulit mempertahankan ketenangan seperti itu, sebab Chip ternyata memiliki identitas lain. Ia adalah anggota pasukan khusus Thailand. Kembalinya ia untuk sementara bekerja di perusahaan hanyalah untuk membantu ayahnya ketika perusahaan Khanin sedang dilanda krisis, sebab keluarganya memiliki saham di sana, sehingga ia ditugaskan untuk membantu. Setelah mengetahui identitas asli Risa, Chip ragu apakah ia harus menerima tugas untuk melindunginya. Namun nasihat ayahnya membuatnya tersadar ketika sang ayah menjelaskan bahwa atasannya telah memerintahkan agar Chip secara langsung melindungi sang putri dari kerajaan Cheese. Mendengar itu, Chip memutuskan untuk menerima tugas tersebut. Rencana balas dendam Risa terus berjalan. Sang pangeran resmi menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan Khanin. Semua tampak berjalan lancar hingga sebuah insiden tak terduga terjadi. Seorang pria melumpuhkan sopir sang pangeran dengan tujuan menculik Risa. Begitu naik ke mobil, keduanya segera menyadari ada yang tidak beres. Pria itu mengacungkan senjata mencegah siapapun keluar. Tepat di saat genting itu, Chip muncul tepat waktu dan menyelamatkan Risa dari bahaya dalam sekejap. Tanpa memahami situasi sepenuhnya, Risa yang melihat Chip langsung merasa lega dan gembira. Namun ketika Chip menyapanya dengan sangat formal sesuai status kerajaannya, Risa merasa tidak nyaman. Sebaliknya, Chip tetap bersikap tenang. Setelah itu, ia menemui kepala kepolisian untuk mencari informasi lebih lanjut terkait tugas melindungi Risa. Saat mengetahui nama asli Risa, Chip sangat terkejut. Sebab sebelumnya Khanin pernah menyebut kepadanya bahwa ia memiliki seorang putri dengan nama yang persis sama. Dengan sederet kecurigaan, Chip segera menemui Khanin. Ketika nama Risa disebut, raut wajah Khanin justru membuat kecurigaan Chip semakin kuat. Khanin hanya mengatakan bahwa tidak semua hal ia ketahui dengan jelas, dan dirinya sendiri pun sedang menaruh curiga pada beberapa hal, sehingga telah menyuruh orang untuk menyelidikinya secara diam-diam. Chip dengan hati-hati menyinggung soal mantan istri Khanin, tetapi tidak membahasnya terlalu dalam, sebab ia belum ingin membongkar semuanya saat itu. Saat Khanin hendak mengejar untuk bertanya lebih lanjut, ia dicegah oleh istrinya. Seluruh percakapan itu ternyata sudah didengar oleh Nyonya Chanda. Meski hatinya diliputi kecemasan, saat tiba di kantor ia justru mendengar kabar bahwa Risa telah mengundurkan diri bagi Nyonya Chanda. Itu tak ubahnya kabar gembira yang tak terduga. Sesampainya di rumah, ia segera berunding dengan putrinya bahwa krisis perusahaan sudah teratasi. Dan hal terpenting sekarang adalah segera merebut hati sang pangeran agar kedudukan mereka semakin kokoh. Gray pun mengincar sang pangeran negara Cheese tanpa menyadari bahwa dirinya perlahan-lahan tengah terjebak dalam perangkap yang telah disiapkan. Ia berinisiatif mengajak sang pangeran makan malam di sebuah restoran tepi pantai, sengaja menciptakan suasana romantis untuk mereka berdua. Gray berpura-pura naif, mengatakan bahwa sejak pertemuan pertama ia sudah begitu terpikat oleh sang pangeran. Sang pangeran bertanya santai mengapa Gray tidak mengenakan cincin, di mana cincin pertunangannya. Pertanyaan itu membuat Gray kikuk, buru-buru menjelaskan bahwa pertunangan itu terjadi hanya karena Chip terlalu lama mengejarnya, dan dirinya sepenuhnya merasa dipaksa. Ia bahkan menegaskan bahwa di hatinya hanya ada satu orang, yaitu pria, yang kini duduk di hadapannya. Untuk berpura-pura, sang pangeran hanya tersenyum canggung. Saat bersiap pergi, Gray berpura-pura kelelahan dan ingin mencari tempat beristirahat, lalu bersandar penuh pada tubuh sang pangeran. Memahami tipu muslihat itu, sang pangeran mengantarnya ke hotel lalu berkata, "Istirahatlah dulu, aku keluar sebentar membeli obat sakit kepala." Gray tersenyum penuh kepuasan, yakin dirinya memiliki daya pikat khusus. Namun waktu terus berlalu tanpa tanda-tanda sang pangeran kembali, sementara sakit kepalanya sendiri pun sudah lenyap. Tak disangka, yang muncul di kamar itu justru pengawal sang pangeran. Dalam kepanikannya, Gray masih berusaha menenangkan diri, meyakini bahwa sang pangeran telah terpesona olehnya dan ini hanyalah sebuah ujian. Ia tetap mempertahankan nada angkuhnya.
memarahi sang pengawal yang dianggapnya hanya pelayan biasa namun berani lancang, bahkan mengancam bahwa jika kelak menjadi permaisuri, ia akan membalasnya. Sang pengawal hanya tertawa merendahkan, mengatakan bahwa sang pangeran bersedia makan malam bersamanya hari itu hanya karena akan ada sesuatu yang segera membuatnya menderita. Di sisi lain, Nyonya Canda sama sekali tidak menyadari hal ini. Tetap yakin bahwa putrinya telah memikat hati sang pangeran. Merasa telah menang, Nyonya Canda mendatangi Ibu Cip dengan sikap angkuh, menyatakan bahwa putranya sudah waktunya memikirkan masa depan, dan menegaskan bahwa putrinya kini adalah sosok yang selamanya tak akan bisa dijangkau oleh Cip. Setelah itu, ia mendatangi Kanin, dengan tegas menyatakan telah membatalkan pertunangan dengan keluarga Cip, dan langkah berikutnya adalah mengadakan konferensi pers untuk mengumumkannya secara luas kepada media, dengan dalih demi kepentingan keluarga. Menghadapi semua tindakan itu, Kanin sudah tak lagi punya cukup perhatian untuk mempedulikannya. Tepat saat itu, seorang asisten tergopoh-gopoh berlari masuk ke ruang kerja, mengabarkan bahwa seseorang telah memanggil rapat pemegang saham darurat. Ketika Kanin memasuki ruang rapat, ia tercengang mendapati seluruh pemegang saham telah hadir lengkap. Segera setelah itu, sang pangeran tampil dan menyatakan bahwa mulai saat itu, pemegang saham terbesar perusahaan bukan lagi orang-orang yang duduk di ruangan itu, dan juga bukan dirinya sendiri, sebab ada seseorang yang telah memintanya untuk memimpin rapat hari ini. Di hadapan semua yang hadir, Risa melangkah masuk ke ruang rapat dengan tenang dan penuh wibawa. Tatapannya berhenti pada Nyonya Canda, syarat dengan kemarahan yang tak lagi disembunyikan. Nyonya Canda sama sekali tidak menyangka bahwa Risa telah diam-diam menghubungi seluruh pemegang saham dan bersedia membayar 2 kali lipat harga pasar untuk membeli seluruh saham mereka. Ketika kebenaran terungkap, Nyonya Canda dengan geram memaki para pemegang saham sebagai orang-orang tak bermoral, namun segera dibantah. Sebab ketika seseorang menawarkan harga semenarik itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya. Saat itulah keangkuhan Nyonya Canda yang biasanya begitu kuat perlahan runtuh. Namun, Risa sama sekali tidak berniat berhenti sampai di situ. Dalam rapat berikutnya, ia dengan dingin mengumumkan bahwa demi strategi pembaruan dan pengembangan, perusahaan akan berganti nama dan seluruh jajaran manajemen saat ini harus digantikan. Sebab mereka telah bekerja di bawah kepemimpinan Kanin bertahun-tahun lamanya, dan ia tidak ingin menyisakan risiko tersembunyi apapun. Barulah saat itu Nyonya Canda tersadar bahwa perusahaan yang telah ia bangun dengan sepenuh hati, kini akan sepenuhnya jatuh ke tangan orang lain. Namun Risa tidak ingin membuang lebih banyak kata untuk menjelaskan. Kanin memberi isyarat pada istrinya untuk duduk, lalu perlahan bertanya kepada Risa apakah ia telah mempersiapkan hari itu sejak lama. Risa menjawab tenang bahwa sejak pertama kali melangkah masuk ke perusahaan itu, ia sudah mulai merancang rencana untuk menghadapinya. Mendengar itu, Nyonya Canda yang biasanya begitu angkuh kini merendahkan suaranya, memohon agar para pemegang saham memberikan suara ulang, supaya Kanin tetap dapat mempertahankan jabatannya sebagai ketua dewan direksi. Namun semua pemegang saham telah lebih dulu berpihak pada Risa, sementara ia hanya diam-diam menyaksikan keputusasaan Nyonya Canda. Usai rapat berakhir, Nyonya Canda masih terus meraung-raung, tak habis pikir mengapa Pangeran Cis mau membantu seorang gadis yang ia anggap hanyalah anak seorang penjual buah. Sementara itu, Kanin memegang selembar hasil tes DNA di tangannya dan tenggelam dalam lamunan. Setelah pembicaraan sebelumnya dengan Cip, ia telah menyuruh orang menyelidiki latar belakang Risa, dan hasilnya mengonfirmasi bahwa Risa memang benar putri kandungnya. Mengingat kembali bagaimana ia dulu memperlakukan Risa dan ibunya, Kanin dipenuhi penyesalan, sebab ia tak pernah sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Namun Nyonya Canda tetap tidak mau berhenti. Ia menyerbu ke depan Risa membuat keributan dan melontarkan hinaan. Risa membalas dengan dingin bahwa Nyonya Canda tidak pantas menyebut-nyebut nama ibunya, sekaligus memperingatkannya untuk bersiap karena masih banyak kejutan lain yang sedang disiapkan. Terpancing amarah, Nyonya Canda mengayunkan tangannya hendak menampar Risa. Untungnya Cip datang tepat waktu untuk mencegahnya. Risa menatapnya dengan pandangan merendahkan, sebab baginya semua ini belumlah cukup. Ia bertekad membuat Nyonya Canda kehilangan segalanya. Kemudian sang pangeran menemui Risa, merasa heran karena kini adiknya telah menguasai perusahaan itu dan sedikit banyak telah membalaskan dendam untuk ibu mereka. Tetapi mengapa Risa masih tampak tidak bahagia?
Risa menjawab dingin bahwa semua itu belumlah cukup bagi orang-orang seperti mereka. Melihat adiknya begitu tenggelam dalam kebencian, sang pangeran mulai meragukan apakah keputusannya untuk membantu kali ini benar-benar tepat. Selama ini, sang pangeran selalu mempercayai sepenuhnya pengawal yang selalu mendampinginya. Ketika ia menyampaikan kegelisahannya, kata-kata tenang dari sang pengawal justru membuatnya tersadar bahwa dibandingkan dengan apa yang pernah mereka lakukan terhadap sang putri dan ibu suri, semua ini hanyalah harga yang memang pantas mereka tanggung. Pada saat yang sama, Gray yang mengetahui kebenaran hampir menjadi gila. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa Risa adalah seorang putri kerajaan, dan malah salah paham mengira sang pangeran mengalihkan sahamnya karena memiliki perasaan pada Risa. Meski begitu, Gray tetap keras kepala meyakini bahwa sang pangeran menaruh hati padanya dan berniat menemuinya untuk meminta penjelasan, tetapi dicegah oleh ayahnya. Tak seorang pun menyangka bahwa tepat saat itu Risa muncul. Kali ini kedatangannya adalah untuk mengusir seluruh keluarga mereka dari rumah ini. Melihat wajah panik orang-orang yang dulu begitu tinggi hati itu, Risa merasa puas. Namun ia sama sekali tidak berniat menerima kembali sebutan keluarga itu. Ia hanya ingin membalas dendam pada mereka yang menyandang nama keluarga tersebut. Tatapannya yang dingin melintasi Nyonya Canda dan Nenek Jintana. Menyadari Risa tidak memiliki niat baik, Nyonya Canda mempertanyakan mengapa setelah mendapatkan perusahaan di tangannya, Risa masih belum mau melepaskan mereka. Namun Risa tak repot menjawab, hanya memberi isyarat kepada pengacaranya untuk meletakkan setumpuk berkas di atas meja. Tindakan itu membuat semua orang bingung tak mengerti apa yang sedang direncanakannya. Setelah membaca dokumen itu, Gray baru menyadari bahwa itu adalah surat tagihan utang dari bank. Namun ia tetap angkuh, meyakini bahwa keluarganya mampu membayar meski jumlahnya beberapa miliar. Baru ketika melihat raut wajah semua orang yang berubah aneh, ia mulai menyadari betapa seriusnya masalah ini. Sebelumnya, perusahaan sudah terlilit utang yang menumpuk. Villa ini pun telah digadaikan oleh Kanin. Karena ia tidak mampu membayar tepat waktu, bank terpaksa menyita aset tersebut. Sang kakek dengan marah bertanya apa hubungan semua ini dengan Risa. Sang pengacara menjawab tenang bahwa kreditur Kanin tak lain adalah Pangeran Cheese, dan utang ini telah dialihkan kepada Risa untuk ditangani. Karena itu, kini dialah yang berhak memutuskan. Risa dengan dingin mengumumkan bahwa jika hari itu juga uangnya tidak dilunasi sepenuhnya, villa ini akan menjadi miliknya. Ia sama sekali tidak peduli pada kepanikan Nyonya Canda, sebab ia tidak pernah tertarik pada keluarga yang tak berperasaan ini. Yang ia inginkan hanyalah menyaksikan mereka kehilangan seluruh uang dan kedudukan mereka, lalu melihat apa lagi yang bisa mereka lakukan setelah itu. Saat itulah Nyonya Canda benar-benar merasakan ketakutan. Tepat ketika suasana mencekam mencapai puncaknya, sebuah suara yang familiar terdengar. Risa berbalik dan terkejut melihat ibunya, Pirada, telah muncul di sana. Setelah mengetahui rencana putrinya, Pirada segera terbang ke Thailand. Ia menasihati bahwa bagaimanapun juga Kanin tetaplah ayah Risa, tetapi Risa dengan tegas membantahnya, mengatakan bahwa pria itu tidak pantas menyandang sebutan ayah. Orang yang telah membuang ibu dan dirinya pasti harus membayar mahal. Menghadapi permintaan maaf Kanin yang datang terlambat, Risa bertanya dengan pahit apakah sepatah kata maaf saja bisa menghapus semuanya. Sebab hanya ketika mereka diinjak-injak dan kehilangan segalanya, barulah mereka bisa memahami penderitaan yang selama ini ditanggung ibu dan dirinya. Kata-kata itu membuat seisi ruangan sunyi senyap. Tak ada yang menyangka bahwa sesaat kemudian Pirada justru menampar Risa, sebab ia tidak ingin putrinya terus tenggelam dalam dendam, dan bertekad putrinya harus melepaskan masa lalu. Tindakan sang ibu membuat Risa sama sekali tidak bisa memahaminya. Ia sendirian mengendarai mobil menuju pinggiran kota dengan hati yang kacau, sementara Chip diam-diam mengikutinya dari belakang. Ketika berhasil menyusul Risa, keduanya tak mampu menahan perasaan dan saling berpelukan erat. Namun dari kejauhan, seorang pembunuh bayaran telah muncul, diam-diam mengawasi setiap gerakan mereka. Melihat Risa sedemikian terluka, hati Chip sangat pilu. Baru saja hendak melangkah untuk menenangkannya, sang pembunuh bayaran muncul.
dengan dingin mengancamnya agar tidak ikut campur urusan yang tak ada sangkut pautnya dengannya. Pria itu tidak tahu bahwa dirinya sama sekali bukan tandingan Chip. Hanya dalam sekejap ia berhasil dilumpuhkan. Keduanya segera berlari, namun tak lama kemudian sebuah tembakan terdengar. Peluru menembus lengan Chip. Meski begitu, Chip tetap berusaha melindungi Risa. Ketika para pembunuh nyaris menyusul mereka, pengawal sang pangeran muncul tepat waktu, memaksa mereka mundur. Namun sayangnya Risa telah tertembak dan tersungkur. Setelah dilarikan ke unit gawat darurat, luka Chip tidak terlalu serius, sementara kondisi Risa sangat kritis. Ia membutuhkan transfusi darah segera, namun golongan darahnya termasuk langka dan rumah sakit sama sekali tidak memiliki stok yang cukup. Di tengah kepanikan semua orang, Kanin muncul dan dengan tegas meminta dokter untuk menyelamatkan putrinya apapun caranya, bahkan bersedia mendonorkan darahnya sendiri untuknya. Ketegasan itu membuat sang pangeran sedikit mengubah pandangannya terhadap Kanin. Berkat transfusi darah yang datang tepat waktu, Risa akhirnya berhasil melewati masa kritisnya. Kanin pun merasa lega dan bahagia, sebab setelah bertahun-tahun akhirnya ia bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi putrinya. Tepat saat itu, seorang rekan Chip datang dan mengungkapkan kebenaran tentang peristiwa 15 tahun lalu yang juga menjadi akar dari seluruh rencana balas dendam Risa. Dan sosok yang berada di balik semuanya ternyata adalah Nyonya Canda. Sementara itu, ia sedang panik memikirkan cara mencari uang agar bisa hidup tenang di masa depan. Mengetahui Risa terluka parah, Gray segera pergi ke rumah sakit bersama ibunya, menganggap ini sebagai kabar yang menguntungkan bagi mereka. Begitu melihat sang pangeran, Gray buru-buru menghampirinya namun dicegah oleh pengawal. Sang pangeran ingin melihat siasat apa lagi yang sedang direncanakan ibu dan anak itu. Nyonya Canda berpura-pura meminta maaf atas kelancangannya, lalu menyelidiki alasan kehadiran sang pangeran di sana. Ia hanya menjawab dingin bahwa dirinya datang menjenguk seorang kenalan yang terluka. Nyonya Canda melontarkan kata-kata pedas, menuduh bahwa sang pangeran telah ditipu oleh perempuan licik itu dan cepat atau lambat pasti akan tersakiti. Namun tatapan meremehkan dari sang pangeran membuatnya tak mengerti apa-apa. Dan karena tak ingin berdebat lebih jauh, sang pangeran berbalik dan pergi. Tepat saat itu, Kanin melangkah keluar dan dengan tegas membongkar wajah asli Nyonya Canda, menegaskan bahwa segala hal yang terjadi selama ini adalah hasil rencana liciknya, termasuk peristiwa pengusiran Risa dan ibunya dari rumah bertahun-tahun silam. Mendengar itu, Nyonya Canda seketika terdiam, namun kata-kata selanjutnya dari rekan Chip membuatnya semakin ketakutan. Risa ternyata adalah putri kerajaan Cis, dan yang lebih penting lagi, ia adalah adik kandung sang pangeran. Ketika kedua pihak masih beradu argumen dengan sengit, Pirada melangkah keluar. Ia berkata bahwa dirinya tidak pernah berniat memperebutkan apapun, dan saat itu hanya berharap putrinya bisa hidup dengan tenang dan selamat. Mendengar itu, Nyonya Canda tetap tidak berhenti melontarkan ejekan, bahkan secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya membenci Pirada dan Risa, menganggap ibu dan anak itu selamanya tak pantas melawannya. Setelah berkata begitu, ia pun pergi dengan penuh kekesalan. Sesampainya di rumah, Gray berniat menyembunyikan kebenaran dari neneknya. Namun Kanin sendiri yang secara terbuka menjelaskan semuanya, membuat nenek Jintana murka dan langsung menampar wajah Canda, mengatakan bahwa selama 15 tahun ia telah ditipu olehnya, dan tamparan itu masih terlalu ringan dibandingkan apa yang telah diperbuatnya. Nenek Jintana dengan hati pilu menyadari bahwa selama ini ia telah salah paham terhadap Risa dan ibunya, mengira mereka serakah dan hanya menuntut uang, tanpa menyangka bahwa semuanya adalah ulah licik Canda. Melihat perubahan sikap sang mertua, Nyonya Canda langsung berbalik sikap, dengan lantang menyindir bahwa dahulu nenek Jintana sendiri juga meremehkan Risa dan ibunya, menganggap mereka tidak pantas berada dalam keluarga ini. Dan kini setelah melihat mereka berkuasa dan berharta, ia justru berbalik mengusirnya dari rumah. Setelah itu, Canda memutuskan untuk pindah, dan sebelum pergi ia berpesan pada putrinya agar berhati-hati. Meski dirinya terusir, Gray tetap memiliki hak untuk tinggal di rumah Kanin. Sementara itu kondisi Risa perlahan mulai stabil.
sang pangeran mengusulkan untuk mengantarnya menemui Khanin. Tetapi Risa tampak ragu. Ibunya menasihatinya agar tenang dan mendengarkan penjelasan Khanin lebih dulu. Sang kakak juga menambahkan bahwa jika Khanin tidak segera mendonorkan darahnya yang tergolong langka, Risa mungkin tidak akan selamat. Akhirnya Risa dengan berat hati setuju untuk bertemu. Di hadapan putrinya, Khanin mengungkapkan seluruh penyesalan yang telah lama dipendamnya. Mengakui bahwa semua kesalahan berasal dari dirinya sendiri karena terlalu lemah. Ia tak mampu melindungi dan merawat ibu dan anak itu dengan baik. Di pundaknya tertumpuk terlalu banyak dosa. Dan ia hanya berharap putri serta mantan istrinya bersedia memberinya satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahan. Ia berlutut memohon, membuat hati Risa perlahan melunak. Kepedihan yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya mulai terurai. Namun, semuanya belum bisa berakhir dengan mudah. Setelah terusir dari rumah, Chanda dan Gray tetap tidak menerima kekalahan mereka begitu saja. Nyonya Chanda bertekad merebut kembali segala yang telah hilang dari tangan Risa. Gray mendatangi Risa berlutut di hadapannya dengan sikap penuh iba, mengatakan bahwa sekalipun Risa bukan seorang putri, ia tetap ingin mengakuinya sebagai kakak. Ia mengaku bahwa dahulu, karena masih terlalu naif, ia telah melakukan banyak kesalahan. Mendengar kata-kata itu, hati Risa sempat melunak. Tetapi begitu Gray beranjak pergi, ekspresi palsunya seketika lenyap. Tepat saat itu, sang pangeran muncul dan bertanya apa tujuan kedatangan Gray. Gray buru-buru berkata bahwa ia datang menjenguk Risa karena mengkhawatirkan lukanya. Lalu karena takut kebohongannya terbongkar, ia hendak segera pergi, tetapi dicegat oleh pengawal. Sang pangeran dengan tegas memperingatkannya untuk tidak berani mendekat lagi, apalagi mencelakai Risa. Jika tidak, ia dan ibunya akan merasakan kekuatan penuh kerajaan. Meski begitu, Gray belum menyerah. Ia terus mendatangi Chip sambil menangis memohon belas kasihan. Dan sandiwara itu ternyata berhasil, membuat orang-orang perlahan percaya bahwa ia benar-benar telah bertobat. Ketika Risa keluar dari rumah sakit, Gray pun muncul menunjukkan sikap sangat membantu. Namun justru kekakuan sikapnya itulah yang membuat sang pangeran semakin curiga. Karena Risa ada di sana, sang pangeran memilih tidak membongkarnya di depan umum. Hanya berpesan pada adiknya untuk beristirahat dengan baik, sebab beberapa hari lagi ia akan kembali ke negaranya. Mendengar itu, Gray tampak puas diri. Sementara Risa tetap percaya bahwa Gray benar-benar telah menyesal dan berubah. Tepat pada saat itu, situasi di negara Cis mulai memanas. Pirada mendatangi putrinya, menasihatinya untuk menggunakan statusnya sebagai putri kerajaan demi membantu negara melewati masa sulit. Sebab hanya dengan menikahi seorang pangeran dari negara lain, stabilitas Cis bisa dipertahankan. Setelah banyak pertimbangan, Risa memutuskan untuk mengorbankan kebahagiaannya sendiri, melepaskan cintanya pada Chip, dan merestui hubungan Chip dengan Gray. Di sisi lain, Chanda yang baru saja terusir dari rumah didatangi sekelompok preman di hotelnya untuk menagih utang. Mereka mengancam bahwa jika utangnya tidak dilunasi, perhiasan mahalnya akan disita sebagai gantinya. Chanda yang melawan pun terdorong hingga terjatuh dan kepalanya berdarah. Mendengar Risa datang menjenguknya ke rumah sakit, nenek Jintana sangat terharu. Melihat kondisi ibunya yang begitu menyedihkan, Gray tak sanggup lagi menahan diri, dan sifat aslinya pun terungkap. Namun ia tak ingin banyak menjelaskan karena akan segera pergi dan memutuskan untuk melepaskan segala dendam. Nyonya Chanda akhirnya menyadari bahwa semua ini terjadi akibat kesalahannya sendiri. Kata-kata Risa berikutnya membuatnya menitikkan air mata, sebab Risa berkata bahwa mereka berdua sudah pernah saling menyakiti, maka sudah waktunya untuk mengakhiri dendam ini. Risa memahami bahwa yang paling dikhawatirkan Nyonya Chanda adalah Gray, dan ia pun telah memaafkannya, memilih untuk menjadi seorang kakak yang sesungguhnya. Mendengar itu, Nyonya Chanda menangis terseduh penuh penyesalan. Gray yang diam-diam mendengarkan dari luar juga tak kuasa menahan air mata melihat ketulusan hati Risa. Setelah itu, seluruh urusan perusahaan Khanin akhirnya terselesaikan dengan baik. Sang pangeran berkomitmen menyediakan bahan baku dengan biaya rendah. Para pemegang saham secara bulat setuju untuk mengembalikan jabatan Khanin dan menegaskan tidak akan lagi mencampuri urusan internal perusahaan.
Kanin dengan terharu mengucapkan terima kasih dan berjanji akan mencurahkan segenap tenaganya untuk membangkitkan kembali perusahaan itu. Risa mengemasi barang-barangnya, bersiap kembali ke negaranya. Chip ingin mengantarnya, tetapi hatinya begitu berat untuk berpisah. Pada hari keberangkatan, sang pangeran terbang lebih dulu dan diam-diam menyelidiki kelompok teroris hingga menemukan bahwa dalang dibalik semuanya adalah pamannya sendiri, seseorang yang dahulu kalah dalam perebutan takhta dan diam-diam memupuk ambisi balas dendam. Karena itu, sang pangeran bertekad menumpas seluruh konspirasi itu untuk mencegah ancaman konflik bagi Cheese. Sang pangeran memerintahkan Chip untuk tetap tinggal melindungi Risa dan menunggu hingga misinya selesai barulah ia akan mengawal Risa kembali ke negaranya. Meski keduanya sama-sama memendam perasaan yang mendalam, Risa tetap memilih untuk menjauh dari Chip dan kembali ke tanah airnya demi memikirkan Grey. Sementara Chip pun beranggapan bahwa dengan status Risa sebagai seorang putri, mereka memang tidak mungkin bersama, sehingga ia terpaksa menerima untuk melepaskan jalinan cinta itu. Kesehatan Nyonya Canda perlahan membaik. Para karyawan perusahaan satu persatu datang membawakan bunga untuk menjenguknya. Grey heran mengapa semua orang bisa mengetahui kabar ini, hingga akhirnya ia mengetahui bahwa itu semua atas pesan Risa, yang meminta mereka untuk selalu datang menjenguk setiap hari. Memahami ketulusan hati Risa, Grey akhirnya memutuskan untuk melepaskan Chip agar bisa kembali bersama Risa. Dari seorang gadis konglomerat yang angkuh dan liar, Grey benar-benar telah berubah setelah tersadar berkat Risa, dan kini hanya berharap kakaknya bisa menemukan kebahagiaan. Ia bahkan meminta seorang pria untuk berpura-pura menyatakan cinta padanya, sambil menyuruh karyawan merekam adegan itu dan mengirimkannya kepada Risa, mengaku telah menemukan cinta baru, serta menasihati Risa agar tidak lagi memendam perasaannya demi dirinya. Beranilah untuk mendatangi orang yang kau cintai, pesan Grey. Di negara Cheese, sang raja sedang berbincang dengan Ratu Pirada. Ia berpendapat bahwa sebagai seorang putri, Risa harus memikul tanggung jawab negara. Tetapi sang raja justru dengan lembut berkata bahwa dirinya dan sang pangeran tidak pernah menuntut apapun dari ibu dan putrinya, dan hanya berharap Risa bisa mengejar kebahagiaannya seumur hidup. Sang pangeran kemudian memberikan Risa setangkai mawar putih, simbol cinta yang tak menuntut balasan. Ia berkata bahwa dulu ia pernah berpikir tak akan ada orang yang mencintai adiknya sebesar dirinya. Namun kini ternyata ada orang lain yang mampu melakukannya, dan ia menegaskan bahwa Chip pantas menjadi adik iparnya. Risa terharu dan memeluk erat kakaknya sambil mengucapkan terima kasih. Risa segera ingin menemui Chip untuk berbicara, tetapi pengawalnya mengabarkan bahwa Chip akan segera meninggalkan Thailand, membuatnya sempat merasa kecewa. Untungnya sang kakak masih sempat singgah ke kota untuk terakhir kalinya dan mengantarnya menemui Chip. Saat itu Chip sedang berdiri di tempat mereka dulu pernah berkencan, mengenang setiap momen penuh cinta yang kini hanya menyisakan penyesalan yang mendalam. Ketika ia berbalik, ia mendapati Risa telah berdiri di belakangnya. Akhirnya Risa mengungkapkan seluruh isi hatinya dengan tulus. Chip pun bahagia karena telah dipercaya oleh sang raja dan sang pangeran untuk menjaga sang putri. Ia berjanji tidak akan mengecewakan mereka. Dengan lembut, ia kembali mengenakan gelang lama itu ke pergelangan tangan Risa, sebagai saksi bisu atas cinta mereka yang teguh. Sejak saat itu, keduanya kembali bersama dan memulai kehidupan bahagia mereka. Film ini pun berakhir dengan gema air mata, pengampunan, dan keyakinan bahwa pada akhirnya cinta selalu mampu mengalahkan segala kebencian.